Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Trianti, nomor induk mahasiswa 8601529938 dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka Palembang. Untuk memenuhi tugas 1 Pancasila, pembelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus lahirnya Pancasila dengan bertema BPUPKI, Piagam Jakarta, sampai dengan PPKI. Halo generasi muda, tahukah kamu bagaimana Pancasila lahir sebagai dasar negara kita? Mari kita belajar bersama dari sejarah yang penuh makna ini. Ayo kita belajar bersama. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman hidup seluruh rakyat Indonesia. Namun, Pancasila tidak lahir begitu saja. Ia melalui proses panjang, penuh perjuangan, dan pemikiran mendalam dari para pendiri bangsa. Pemahaman terhadap sejarah lahirnya Pancasila penting bagi generasi muda, agar kita bisa menghargai perjuangan pendahulu dan menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Latar belakang sejarah. Pada masa penjajahan Jepang sekitar tahun 1942 sampai 1945, Indonesia mulai diberi janji kemerdekaan oleh Jepang karena kekalahan mereka dalam Perang Dunia Kedua. Sebagai langkah awal, pemerintah Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, biasa disebut BPUPKI, pada tanggal 29 April 1945. Tugas BPUPKI adalah menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal penting yang diperlukan bagi pembentukan negara Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini anggota BPUPKI membahas dasar negara Indonesia merdeka. Beberapa tokoh menyampaikan pandangan mereka. 1. Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas dasar negara. 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. 2. Profesor Dr. Suepomo tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan konsep negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan kepentingan individu dan masyarakat sebagai satu kesatuan. 3. Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato bersejarah yang memperkenalkan istilah Pancasila untuk pertama kalinya. 5 sila yang diusulkan Soekarno adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berbudaya. Pidato ini kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama dibentuk Panitia 9 tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang beranggotakan tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Yamin, dan lainnya. Panitia ini merumuskan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945 yang menjadi rumus awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi rumusan awal Pancasila dalam Piagam Jakarta: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta menjadi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI yang berlangsung dari 10 hingga 16 Juli 1945 merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia. Dalam sidang ini para anggota membahas rancangan Undang-Undang Dasar serta membentuk negara yang akan dibentuk setelah kemerdekaan. Bentuk negara disepakati bahwa Indonesia akan berbentuk republik. Dasar negara yang diambil dari Piagam Jakarta yang menjadi rancangan pembukaan undang-undang. Sidang ini menegaskan komitmen para bangsa untuk membangun negara yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial.
Sidang PPKI 18 Agustus 1945 dan penetapan Pancasila. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 diketuai oleh IR Soekarno. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini disepakati untuk mengubah sila pertama Piagam Jakarta menjadi satu ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan demi persatuan seluruh bangsa Indonesia tanpa membedakan agama dan kepercayaan. 2. Menetapkan IR Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP sebagai lembaga perwakilan rakyat sementara. Dengan demikian, Pancasila diresmikan ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Rumusan akhir Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajaran yang dapat diambil dalam proses lahirnya Pancasila salah satunya yaitu semangat persatuan dan toleransi. Para pendiri bangsa mampu mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan demi kepentingan nasionalisme. 2. Musyawarah untuk mufakat. Keputusan penting diambil melalui diskusi dan kompromi, bukan paksaan. 3. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya. Penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta menunjukkan sikap bijak untuk memperjaga persatuan. 4. Menjunjung nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Semua rumus selalu berlandaskan moral, agama, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Gotong royong dan kebersamaan. Lahir Pancasila adalah hasil kerjasama kolektif dari berbagai golongan. 6. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jujur, adil, toleran, dan cinta tanah air. 7. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan bangsa. 8. Meneladani semangat persatuan dan gotong royong para pendiri bangsa. 9. Menjaga keutuhan NKRI dengan menghargai perbedaan. Saya belajar bahwa lahirnya Pancasila merupakan hasil perjuangan intelektual dan moral para pendiri bangsa yang ingin menciptakan dasar negara yang adil, beradab, dan sesuai dengan kepribadian Indonesia. Generasi muda perlu memahami sejarah ini agar dapat menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi kemajuan bangsa. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.